Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, patuh dan pasrah hanya padamu. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita kaji Al-Hikam nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 11. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah." Siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau besar diri, maka Allah menghinakannya. Ibrahim bin Adam berkata, "Ma sadaqallahu man ahabas syahrah." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa orang yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub Asy-Syahtiyai radhiyallahu anhu berkata, "Wallahu ma sadaqallahu 'abdun illa sarrahu an la yash'ura bimakanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Masya Allah. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, di bumi kerendahan, sebab tidak ada sesuatu yang tumbuh sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan lahir batin, dan salah satu kuncinya adalah tawadu, rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadulillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadirin sekalian, naluri dasar manusia karena nafsu, kita itu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin diberi juga. Tapi banyaknya sibuk dengan penilaian makhluk. Oleh karena itu kita harus mulai melatih diri untuk lepas dari ingin dihargai, lepas dari ingin dipuji, lepas dari ingin dikagumi oleh orang, walaupun hanya urusan duniawi. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya adalah ingin orang tahu siapa diri kita. Kadang fisik, kalau cantik, ingin orang tahu kecantikan kita. Jadi saya tidak nyebut kecantikan kita karena saya lelaki
Makanya pakai masker tuh kalau ada kesempatan dibuka aja maunya, karena ya ingin orang tahu kecantikannya. Kalau lelaki ya sama juga sebetulnya, yang ingin diketahui orang. Entah kenapa ingin saja orang lain tahu. Salah satu efeknya adalah status. Kita cari potret yang paling manis ya, posisinya yang paling tidak kelihatan totol-totol dan keriputnya. Tidak jarang dari segi casing saja foto yang dipasang tuh yang zaman dulu, zaman pas mencerang-mencerangnya. Tidak mau dipotret yang paling mutakhir karena sudah ketahuan. Ini salah satu ya, betapa kita ingin orang lain mengetahui kita, tapi yang ingin diketahuinya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sedikit foto yang diarsir pakai apa, di HP sudah ada kan sekarang, yang membuat kita lebih mulus daripada aslinya. Dan kita puas sekali ketika orang menganggap kita mulus padahal tidak sesuai. Termasuk foto yang suka dibesarkan itu kan sudah dipermak banyak. Dan kita sering mengagumi foto sendiri yang kita tahu tidak sesuai dengan wajah kita yang asli. Ini mengherankan. Kenapa kita begini? Kita kagum kepada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Astagfirullahaladzim. Casing ini sebelum kita masuk ke ibadah ya, nanti kerusakannya tuh kalau sudah senang pamer ibadah. Tapi kalau dari hal dunia saja kita sudah menikmati. Contoh ya, pinjam apa? Pinjam motor atau pinjam sepeda? Pinjam sepeda ya, saudara mengerti ya. Pinjam motor punya teman, padahal jelas pinjam, tapi ada di hati tuh ingin diketahui orang ini motor saya. Bagaimana mungkin ini kita pinjam punya orang, tapi hati kita ingin agar orang lain menilai ini adalah motor kita. Ini sudah gejala-gejala hidup yang tidak jujur. Gelar sudah jelas nama, maaf ya, yang namanya Heri Irawan. Kenapa disingkatnya H.IR. Ada maksud lain, hanya lumayan dari Heri jadi haji, dari Irawan jadi insinyur ya. Kalau hal-hal yang begini kita sudah biasa bohong, besar kemungkinan nanti ibadahnya juga akan jadi acting ya. Ada juga yang kasihan itu yang kalau tadi pinjam masih mending pakai. Ini kita dijemput oleh teman dan teman ini mobilnya bagus. Tapi kok kita merasa keren. Padahal teman-teman tahu semua kita tuh nebeng ya. Tapi buka pintu, buka jendela tuh beda dadahnya dibanding ketika naik angkot. Kenapa saudara tersenyumnya seperti yang ada rasanya kan? Ini bukan hal yang sederhana hadirin. Ini adalah kita suka menikmati sesuatu yang tidak ada. Jadi kita ada yang ingin dinilai apa adanya, ada yang ingin dinilai orang sesuatu yang tidak ada pada kita. Lebih berat lagi ini. Tapi prinsipnya sama. Kita senang cari kedudukan di sisi orang. Ada yang pakai gelarnya, ada yang pakai pangkatnya, ada yang pakai ototnya, kekuatannya. Ingin aja dia memperlihatkan dirinya tuh lebih kuat dari orang lain. Setiap ada kesempatan, kalau perlu angkat besi ya. Tidak ada besi, ada tetangga, angkat.
Pokoknya harus kelihatan ototnya tuh. Bukan tidak boleh punya kekuatan, tetapi kenapa ingin semua orang lain tahu? Makanya sebetulnya berat kalau jadi seorang aparat yang memang diberikan berbagai tanda jasa, ya. Bukan tidak boleh, karena memang sudah aturannya begitu. Ada wing terjun, wing menembak, di sini banyak. Tetapi kan itu cuman casing, betul? Kalau memang punya hak dan harus pakai itu, ya pakai saja tanpa harus ujub. Yang tidak bagus adalah yang merasa mulia dengan tanda-tanda itu, sehingga kemana-mana harus dipakai terus. Ke masjid misalkan, pakai tanda jasa. Itu biasanya sama-sama dengan anak-anak yang baru sunatan, ya, suka pakai itu baju tentara-tentaraan dengan tanda jasa. Hati-hati hadirin. Kita jangan menilai orang lain, ini menilai diri saja. Saya kalau melihat tentara pakai tanda jasa gitu, ya saya ikut senang, gagah, dan saya tidak ikut campur bagaimana ujub atau tidak, karena itu bukan wilayah kita, ya. Yang berbahaya adalah kalau sudah masuk ke wilayah ibadah, ingin orang lain mengetahui kita ahli sujud. Rekan-rekan sekalian, ingat baik-baik ya, ini kita tidak boleh menilai orang lain. Tidak untuk menilai orang lain. Misal kalau kita diuji oleh Allah, kening kita itu kulitnya agak tipis, sehingga kalau kita banyak sujud akan berbekas di kening kita. Nah, kita harus ngerasa-rasain tentang hati ini. Apakah ketika bercermin ada kepuasan, ada tanda bekas sujud di kening kita, dan ingin orang lain tahu, dan merasa puas kalau orang lain menjadi lebih hormat ke kita karena dengan tanda di kening kita atau tidak. Periksa. Bukan memeriksa tanda orang lain. Kenapa orang lain itu, itu bukan wilayah kita. Mungkin sangat banyak sujudnya sehingga berbekas. Tidak ada hak bagi kita untuk berburuk sangka kepada yang punya tanda di keningnya, entah bagaimana ada. Tapi ini urusan kita. Apakah sengaja kita sujud ditekan-tekan gitu, didedat-dedat, atau sampai ngangkat begini supaya tekanannya maksimum, dan kita usap-usap, atau kalau perlu pakai arang dikit dua. Ini sudah merupakan tidak jujur kepada Allah. Hati-hati hadirin, sedang saum, bibir kering tuh bahagia. Kenapa bibir kering? Jawabannya tahu? Ini hari apa? Gitu. Ini hari Kamis. Ya Kamis tuh apa? Ya Kamis tuh sesudah Rabu. Ya Allah, masa enggak ngerti hari Kamis tuh apa? Oh iya, pengajian di Geger Kalong. Astagfirullahaladzim. Sesudah pengajian itu apa? Apa ya? Nggak tahu ah. Dia ingin disebut saum hadirin, sengaja dikering-kering. Atau bangun pagi-pagi teh, kenapa kamu lesu? Kan begini ciri yang tahajud gitu. Hati-hatilah hadirin. Seperti pegang tasbih, tidak dilarang sama sekali kalau saudara sedang bertasbih. Tapi benar enggak kita teh ingat Allah atau ingin diketahui orang bertasbih? Ada yang sambil duduk, ya kita husnuzon kepada yang begitu. Tetapi yang sedang zikir itu benar tidak sedang zikir, atau sedang ingin dilihat orang dirinya sedang berzikir. Nah hadirin sekalian, semua ini muaranya adalah ingin penilaian manusia, ingin pujian,
ingin kedudukan. Dan ini kalau sudah masuk ke wilayah ibadah, ini adalah kedustaan, ya. Allah tahu, dia pura-pura acting. Wah, ini buruk sekali hadirin. Bahkan orang yang merasa jihad fisabilillah sampai meninggal di medan perang dan mengaku lillahi ta'ala, Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Walaupun dakwah, saudara sekalian, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, nah pada waktu nyebut itu Allah tahu ini nyebut ini teh apa, ha? Untuk diakui bahwa kita paham kitab. Kadang kita menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan, yang tidak disebutkan juga tidak apa-apa, tapi kita sebutkan untuk diakui daya ingat kita luas. Nah, ini tanda-tanda ketidakjujuran kepada Allah. Dalam ngobrol juga, kadang kita menyebutkan sesuatu yang sebetulnya dalam obrolan itu ingin aja orang mengakui prestasi kita, pengalaman kita, ilmu kita, ya, ibadah kita. Jadi obrolan itu bukan untuk manfaat untuk orang, tapi kesempatan ngobrol itu untuk memamerkan sesuatu. Ini ciri-ciri yang belum serius kepada Allah. Karena seriusnya hanya cari kedudukan di hati orang. Nah, kalau ingin serius dengan Allah, ya gak usahlah. Kenapa? Karena sekarang kalau orang tahu, terus gimana kan? Terus gimana? Apa bertambah pahala kita atau malah jadi hilang? Terus kalau orang memuji kita, wah kamu keren, terus gimana? Jadi tambah keren? Jawab hadirin, enggak dah, gitu-gitu aja tetap. Terus pintu surga kebuka? Enggak juga. Orang sedunia memuji kita, kalau Allah tidak suka kepada kita, udah pasti rugi. Tidak ada apa-apanya pujian orang, kekaguman orang. Orang kagum paling gitu. Kita kepeceretan, ya. Kalau saudara membutuhkan orang, kenapa kita nggak cek-cekan sendiri, ya, di kamar sambil tidur? Ayo, aduh, kenapa nyebut aduh hadirin? Karena menjiwai, ya. Berapa banyak orang yang habis-habisan tuh Pak demi dikagumi orang, sampai beresiko luar biasa hanya untuk dikagumi orang. Dan tidak sedikit tuh yang ingin dikagumi, postingannya menjadi postingan terakhir. Diam di pinggir jurang, lihat jelas sekali itu tayangan jatuhnya tuh, karena itu tayangan terakhir. Terus apa? Maaf, saya juga baru lihat itu ada yang ngirim tayangan, punten ya, nenek-nenek pakai bedak Pak. Jadi ininya tuh dipakai selotip dulu ke sini supaya rengkeng. Jadi kulitnya nggak ada keriputnya. Udah gitu didempul. Terus ininya juga diputih-putih dikit, ini agak gelap jadi mancung. Matanya dipakai bulu mata. Aduh, ini menjelang menikah, saya bisa membayangkan itu ya, betapa kagetnya suaminya. Waduh, kan gak mungkin pakai itu terus, benar? Sesudah dipotret pernikahan, dilap tuh, goak tuh hadirin. Bisa jatuh itu Pak, bukan jatuh talak kan, jatuh pingsan. Terus mau apa gitu ya?
Capek-capek. Halo. Jadi bukan tidak boleh kita berpakaian rapi yang proporsional, tapi kan kita berpakaian rapi itu niatnya adalah ibadah, menutup aurat dan menghormati yang lain. Jadi kalau lelaki nyisir rapi, ya karena kurang sopan kalau acak-acakan, ya kan? Nah begitulah hadirin sekalian. Kita boleh tampil rapih, indah, tapi bukan untuk dipuji. Dan selain pujian orang itu tidak ada apa-apanya, juga orang itu tidak akan muji semuanya. Tidak bisa muji semua, tidak mungkin. Kehidupan paling menderita tuh ingin dipuji semua orang. Oh tidak bisa ya. Saya aja pakai sorban begini sudah macam-macam. Ada yang oh ini seperti pangeran di Ponorogo ada. Ada lagi ini ikut-ikutan Jimmy katanya. Terbalik katanya biasa ada. Oh macam-macam lah. Jadi betapa rentannya untuk terluka orang yang pengen dipuji. Udah mah yang muji nggak ada apa-apanya, malah ada yang tidak muji lagi, makin sakit hati. Makanya udahlah latihannya sekarang, udahlah berpuas-puas saja. Allah tahu udah cukup. Allah tahu kita pinter ya udah. Allah tahu kita bisa ngajinya bagus ya sudah. Giliran waktunya ada yang nanya, coba kon bacakan Quran, kita bacakan yang terbaik sebagai syukur kepada Allah yang menitipkan suara yang baik. Udah cukup, niatnya syukur. Ya, pas lagi ngaji kita lupa misalkan ayat, tinggal minta maaf. Tidak usah malu. Udah dihalus-halus, sudah pakai gurah. Tiba-tiba pas menjelang musabakoh rebek suaranya, ya enggak apa-apa, tidak usah kecil hati. Kata hakim, karena suara saudara kurang merdu, padahal lagi latihan juara ya. Pas pertandingan suaranya enggak indah dan ayatnya juga ada yang kelewat, ya enggak kecil hati. Nah tujuannya juga ingin dipuji Allah. Kalau Allah tidak mau, Allah menjaga supaya kita lurus niat sehingga tidak jadi juara, ya enggak apa-apa sama sekali ya. Santri juga yang mau ikut musabakoh tuh, saya enggak berani mendoakan supaya menang. Mau apa juga menang ya. Piala ya kita bisa beli lah ya, atau piala itu tuh digilir ya. Memang piala pingpong sih, tapi ya enggak apa-apa. Sebab benang ngaji nanti nggak diterima oleh Allah, cilaka itu santri, betul? Ya sudah, niatkan dakwah, niatkan supaya bisa diterima oleh Allah, fastabiqul khairat. Maka didoakannya juga, kami akan ikut musabaqah, ya semoga diterima oleh Allah dan bisa menerima apapun yang Allah takdirkan. Udah paling begitu. Sebab kalau kita ngedoain menang, berarti saya ngedoain pesantren lain kalah, ya kan? Halo? Benar gak sih Ustaz? Kan yang juaranya satu. Kalau kita ngedoain ini menang, berarti yang tiga itu harus kalah. Enggak lah, jangan. Doakan aja supaya diterima oleh Allah dan bisa menerima apapun yang ditakdirkan Allah. Udah cukup segitu. Ayo latihan ya. Ibu-ibu, Bu, ini tamu dari mana? MT Ar-Rahman, Kuningan. Boleh acungkan tangan? Oh, alhamdulillah. Ibu, bapak-bapak ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pengawalnya Pak dari, oh alhamdulillah. Dari Yogyakarta, mana Jogja? Alhamdulillah. Terima kasih Mas, Masya Allah. Begitu
Jadi kalau mau ini, perlukah kita terkenal? Perlu tidak sih? Jadi gini hadirin, terkenal tuh bukan karena hebat, karena Allah aja mau bikin terkenal. Ada yang pengen terkenal, tidak ditakdirkan terkenal. Ada tuh, ayo ngaku ya. Udah bikin stakar kebek, dibikin viral, enggak viral-viral. Bahkan anaknya aja nggak mau lihat katanya. Satu-satunya harapan. Ada yang tidak ingin viral, viral itu ya. Mana ada penjahat pengen viral ya kan? Ada yang tidak sengaja viral. Ada yang viral sebentar, terus oleh Allah tidak lagi diterkenalkan. Padahal dia pengen terkenal, tetap enggak terkenal. Sudah waktunya diturunkan oleh Allah tayangannya, turun dia. Ada yang diuji terus dibuat, tambah lagi terkenal, tambah lagi followersnya, mabuk terus ya, bikin konten apa aja supaya tetap terkenal. Yang mengerikan adalah membuat konten yaitu yang bisa bikin marah. Sepertinya peduli ke orang miskin, padahal aslinya mengeksploitasi orang miskin supaya makin banyak iklan. Dia ngeluarin ke orang miskinnya 2 juta misalkan ya, tapi intinya supaya dia dapat iklan 500 juta. Itu bukan peduli. Kalau peduli 500 juta ke orang miskin, dia dapat iklan 2 juta ya. Hati-hati. Mikir semua. Pantesan saya nggak nambah-nambah subscribernya kan. Perlu nggak terkenal? Jawab atuh hadirin. Diam teh apa maksudnya? Kalau diem lamar diam berarti iya. Perlu tidak terkenal? Jika ada tujuannya gimana? Jika ada tujuannya terkenal untuk berdakwah, berarti nggak usah terkenal. Tujuan berdakwah saja ya. Nebeng terkenalnya itu ada, iya ada badak di balik kerikil. Boleh kita berusaha supaya banyak follower, itu dibikin oleh tim. Tapi pendakwahnya mah lurus aja, konten yang lurus. Nanti tim dakwah berusaha melebarkan dakwahnya yaitu oleh tim. Tapi yang berbicara ikhlas saja. Seperti buat buku nih ya, ini Al-Hikam ini salah satu di antara buku yang sangat populer. Saya yakin beliau tidak niat terkenal, tapi oleh Allah diterkenalkan. Coba kitab kedua sesudah Al-Quran yang paling populer kitab apa? Ayo. Kitab apa? Ustaz kitab apa? Hadis ya, kitab hadis banyak. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Tahu yang mana? Riyadus Sholihin. Beliau juga pasti tidak niat terkenal. Allah yang menghadiahkan popularitas karena keikhlasannya. Gak usah ingin populer. Mau apa? Yang penting kita tuh diterima Allah. Dan kalau Allah mau buat populer ya sudah, nanti ada jalannya populer sendiri. Tapi bukan ambisi kita. Nanti Allah ngejaga kita. Seperti la tas'alil imarah, jangan ambisius kepada jabatan. Nanti kalau Allah akan kasih jabatan itu, jadi dia jabatan itu. Tapi Allah menolong dia supaya terpelihara, karena Allah yang menakdirkan dia populer, bukan ambisi dia, tapi Allah menjadikan dia maslahat bagi umat karena keikhlasannya Allah jaga nanti. Beda dengan yang ingin populer, ingin dikenal, ingin diperlakukan spesial.
Ada yang nanya, enak nggak terkenal? Nggak enak. Saya berani bicara begini karena udah nyobain ya. Nggak enak hadirin. Sudah tidak punya privasi lagi. Orang masuk terus ke segala urusan. Urusan keluarga, urusan hal yang kecil. Lagi makan juga dipotret. Kepaksa makan saya jaim ya kan. Supaya pas dipotret dari sisi manapun tetap manis. Astagfirullah. Berenang susah, harus nyelam terus ya. Karena pas nongol dipotret. Ya ini salah satu deritanya ya. Enggak punya privasi, tidak punya ruang privasi. Makan di restoran pada ngeliatin, jalan ke sana diliatin. Di masjid juga lagi sholat sunnah, waduh diliatin. Kumaha sholat si Agim ya. Serius mah. Kalau boleh milih ya, saya nih sekarang pengen sekali jadi orang yang nggak dikenal gitu. Biasa kalau boleh milih tuh ya. Udahlah, biasa aja. Yang kalau kita datang orang tidak harus memperlakukan spesial. Kalau kita nggak ada yang nyari. Kayaknya lebih mudah gitu untuk ya lebih ikhlas dalam beramal tuh hadirin. Sejujurnya nih kalau sholat sunnah di sini apalagi semua lagi duduk itu, aduh, untuk lebih khusyuk teh. Karena tahu orang-orang ngeliatin, cik kumaha sujudnya gitu. Berapa lama dan serius itu. Hadirin sekalian, nggak usah lah pengen terkenal ya. Kecenderungan yang terkenal tuh nantinya punten ya. Jadi jaim, jaga image terus. Padahal harusnya kita menjaga diri bukan jaga image di depan orang. Kita jaga diri itu karena itu yang disukai Allah. Tapi berapa banyak yang jaga sikap hanya untuk penilaian orang. Inti dari pembicaraan ini adalah mari kita latih untuk tidak sibuk mencari kedudukan di hati orang. Baik dengan amalan duniawi atau apalagi dengan amalan akhirat ya. Tidak usah setiap orang lain tahu tentang kita kalau tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Jelas? Coba saja ya. Kepada saudara-saudara yang sekolahnya tinggi, ya sudah. Ilmu itu untuk manfaat, bukan untuk diketahui orang. Yang mana yang lebih berat? SD, S1, S2 atau S3? Jawab ujiannya. Jawab. Kemarin ada yang jawab SD katanya. Karena dia masih SD hadir. Saya juga kaget. Di masjid itu mana hadirin yang berat ujiannya S1, S2 langsung teriak SD katanya. Siapa itu? Maaf kan dia masih SD. Ya benar. Dia belum tahu ujian S3. Bagi dia pelajaran SD itu berat hadirin. Berat hadirin. Karena makin tinggi gelar, rasa ingin orang tahu gelar kita tuh ngedesak terus. Termasuk bersepeda ya. Astagfirullahaladzim. Kalau saudara kuat sepeda ya, jangan sampai unjuk gigi terus-terusan di mana-mana sehingga lihat orang lain misal bersepeda bareng-bareng ini ya, kita beriku, wah kita nanjak begitu dan bahagia lihat yang ngejar kita tuh pucat. Berarti kita menyukai orang terengah-engah, ada yang muntah di pinggir ya enggak, kita teh merasa sukses sudah membuat kompetitor kita bertumbang. Astagfirullah. Jadi ujian kekuatan juga adalah berat. Ya begitulah hadirin.
Apa yang terpikir Ustadz Mulyadi? Coba dijawab. Punten, yang terpikir, terasa, atau perlu ditambahkan? Ya, harus memunculkan sifat tawadu. Jadi ketingginya ilmu, wawasan dan sebagainya itu sebenarnya hanya perasaan. Karena tidak tinggi juga. Ilmu yang tinggi pasti ada yang lebih tinggi. Kalau Allah berfirman wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi tidak ada sebenarnya orang yang hebat atau ilmunya tinggi kecuali dia tahu sedikit dan menguasai sedikit saja serta kekhususan. Jadi kalau ada guru besar, itu guru besar itu bidang apa? Pasti dia satu bidang saja dan tidak menguasai bidang yang lain. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali perkataan beliau. Jadi memang pintar, cantik, kuat itu hanya perasaan saja, ya. Coba yang ototnya kuat. Ayo main-main sama badak, ya kan? Aduh, astagfirullah, astagfirullah. Cerita jangan ini hadirin. Cerita jangan. Saudara ini menjerumus kan. Tapi ini cerita ya, karena udah keburu ketahuan ya. Jadi buka hikmahnya. Ada satu masa dulu waktu masih muda, muda. Wah, umur ya muda juga enggak ya, umur 40-an, waktu diuji dengan populer. Itu ikut berbagai latihan. Tapi sekarang saya periksa betul itu. Apa sih latihan? Ikut terjun payung, mempertaruhkan nyawa itu hadirin. Terjun bebas itu. Ikut nyelam. Berbagai lah ya. Tapi sesudah ditafakuri, apa sih maunya saya melakukan itu? Tetap aja. Karena memang lagi diuji populer, untuk nambah kepopuleran itu. Terus jadi gimana coba? Sekarang terjun. Saya pikir-pikir terjun payung, kenapa kok keren-keren amat? Aslinya enggak. Benar kata Ustadz Mulyadi, perasaan. Itu mau terjun bebas tuh hadirin ya, udah latihannya lama. Kemudian ngegulung parasutnya lama, naik truk dari Kopassus sampai ke Husennya juga lama. Sampai di atas, pas udah loncat, terjun dulu, melayang sebentar, beberapa detik, itu juga nggak bisa nahan. Buka payung, udah segitu. Burung sambil melihat mungkin burung tenang naon anjir lemah, meni kikituan pisan, meni repot, dan cuman loh asli loh hadirin begini beberapa detik, kemudian buka payungnya udah begini, ya sudah turun, nggak bisa naik lagi, turun nanti sampai di bawah ngelipet lagi, lama lagi. Kata burung teh, tuh manusia tong loba gaya lah ya. Dan itu teh meni bangga terjun begitu teh. Padahal burung yang lihat teh kata burung mungkin ya ke anak cucunya, nak, dia lihat manusia mah baru bisa segitu aja dikasih tanda di sininya. Free fall, kita mah biasa, jangan ujub ya ya, tawadu gitu. Nyelam hadirin. Latihan nyelam itu segala dipakai, baju karet, sini tabung oksigen berat, di sini pemberatnya batu udah supaya ngelelep ya nggak. Kalau nggak pakai pemberat rada ngambang. Berapa meter nyelamnya? Kata ikan tuh ya kalau ngobrol, duh Gusti anak-anakku, cucu-cucu lihat tuh manusia ya nggak. Kekedebekan udah pakai ini segala susah dapat brevet ya nggak, penyelam. Padahal cuman berapa meter lebih susah tuh Pak, pecah telinga ini ya.
Betapa yang jago-jago berenang, jago selam, ada yang lebih dari itu, dan binatang lagi, ya kan? Cuma kita nggak mau bertarung sama binatang, udah kalah. Yang jago lari, sok balap dengan kuda, lewat. Yang jago-jago berotot, panco, badak. Yang merasa tinggi, keren, ngerendeng dengan jerapah, ya. Yang merasa keras kepala, silahkan diadu dengan domba. Aduh, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Jadi keren-keren tuh hanya perasaan aja. Ini baru saya dengar. Dan benar. Gitu Pak. Terima kasih. Ada yang akan melengkapi, mengoreksi, menanyakan? Tidak ya? Terima kasih ya. Ini bagian mikir weh. Ada yang nanya? Enggak kan? Hati-hati kalau ngobrol ya. Kecenderungannya pengen cerita banyak. Kalau dirunut-runut, pasti obrolan itu mau mengekspos dirinya agar dikagumi. Hati-hati kalau posting tuh ya. Suka ingin kita ke tempat kuda, baru juga belajar lihat kuda, naik, pegang, kemudian yang megangnya sebelah sana. Potretnya yang nuntun diusir. Karena ketahuan ya. Nanti kalau bisa belakangnya Salmannya itu diganti. Karena ketahuan di Masjid Salman. Ingin kelihatan di padang pasir. Yang memanah juga begitu. Ya gayanya nggak dilepasin dan nggak pernah kena. Giliran dipotret yang nancep yang orang lain. Naon eta teh? Apa intinya semua ini kan? Astagfirullahaladzim. Jangan banyak cerita dirilah ya. Jangan banyak ekspos diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, Engkau tahu persis apa yang kami lakukan setiap saat. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, ampuni segala sifat riya kami, segala ujub kami ya Allah, Engkau tahu. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni kemunafikan kami. Ampuni kedengkian di hati ini terhadap orang beriman. Ya Allah, kami yang mengakui jarang sekali amal kami ikhlas. Kami jarang bersyukur atas limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi. Ampuni ya Rabb, betapa banyak nikmat yang Engkau beri, kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ketidaksabaran kami ya Allah ketika ujian Engkau tetapkan kepada kami. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang ikhlas. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap dari-Mu. Jadikan kami ahli syukur ya Allah, ahli sabar, ahli ridho, ahli ikhtiar.
Sempurnakan ketawakalan kami dengan menjadi ahli doa yang Engkau ijabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rabb wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Puaslah hanya dengan penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi, hadirin. Puaskan diri hanya dengan Allah, insya Allah Allah mengatur apa yang terbaik untuk kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.